Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Semoga kita tetap menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri dan menjadi abdan syakur. Salam ZPT untuk seluruh ZPTers di seluruh sudut semesta. Wabil khusus untuk ZPT 2 Tobelo. Kayak warung. Salam rindu dan kangen dari kami ZPT 1. Semoga jenengan semua tetap berbahagia dalam lillahnya masing-masing. Untuk kali ini kita berada di wilayah teritorial yang terkenal dengan Banaspatinya. Kita sudah beberapa kali di sini dan belum pernah melihat wujudnya langsung. Yang sering itu suara dan vibrasi energi para astraler. Dari sekian kelana malam explore ZPT, jujur kami tetap berusaha untuk menghilangkan khauf yahzanun kami. Tidak ada keinginan apapun yang lebih urgen daripada itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini belum hilang sepenuhnya. Saya izin ya wong desa Ya, sendiri tuh. Paling independen. Ini masih berada di zona kami sendiri di kota Jasem City. Dan semoga malam ini kita mendapatkan tambahan khasanah ilmu, alimul ghaibi wasyahadati, penyaksian yang menambah keyakinan kita dan keimanan kita pada Allah yang maha segalanya, yang maha tunggal. Bismillah, budal selamat, mulai selamat, selumun selamat. Yen wani ojo wedi, yen wedi ojo wani. Salam ZPT zona pantang tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bandingkan ketika pakai infrared dan tidak. Di suasananya asli seperti ini, remang-remang sekali. Tapi kalau di infrared mungkin agak jelas ya. Daun pisang ini bergoyang sendiri, ZPTers. Padahal yang lain tidak goyang. Wih, baca permisi ge. Mencoba lanjut mencari peserta yang lain.
Farid dengan live streamingnya. Ya, kita bisa lihat perangkatnya, saudara. Oke. Tadi pertama merindingnya kok kesannya takutnya ke sini, tahu ada sesuatunya atau apa. Terus interaksi yang ada itu di ujung ini gerak-gerak sendiri loh. Itu ya. Yang lain gak oba-oba, Oke. Lalu cuma itu aja. Gak tahu mau soal dinamo nih. Terus tadi dari arah selatan, dari arah temen-temen cewek itu kayak rame gitu, orang ngobrol, tapi suara laki-laki banyak, tapi lama kelamaan kok jadi suara ayam petok-petok. Nggak tahu telinga saya yang error atau apa itu. ayak-ayak wae. Nggak digawe-gawe itu asli Ori ya. ori. Oke. Meskipun kelihatannya ayak-ayak wae, tapi itu yang terjadi. Zepeters itu yang disampaikan. Oke, terima kasih Mas Farid untuk ulasan sementaranya. Kita menyeberang ke peserta lain. Oke, Makasih. sama-sama. Itu guys, cara ini dapat bagi berapa menit? Oke. Apa yang dirasakan saat sementara ini untuk uji nyali di tempat ini? Cemriwing, kayaknya angin lokal. Terus habis itu ada yang dipukuli pohon ini tadi 2 kali. Pinjem tuh. Sudah melihat penampakan atau bayangan hitam barangkali? Kalau penampakan nggak ada, hanya suara-suara aja. Selebihnya nggak ada. Cukup. Dari Oke, saya. sementara itu Zepeters, ulasan yang disampaikan oleh saudara Daong Alfastaki. Oke. Yuk kita geser ke peserta lain. Jauh ya. Peserta yang satu ini lumayan jauh. Ya, ini bener-bener tusuk dalam meditasinya. Nah, itu dia. Mati. Apa? Ulasan sementara, Pak. Apa yang jenengan rasakan selama tes uji nyali di lokasi ini yang agak terpisah jauh dari teman-teman? Hanya satu praktek yang benar-benar menyenangkan. Rokok murah lur. Belajar hati yang bersyukur. Dompetnya sedang kacau loh. Sakana yaskunu sakanan Uskun. uskun. Ya, tetap berbahagia, berusaha untuk melawan rasa was-was dan khawatir yang masih jangkit dalam dada dan pikiran. Tahu. Dan di pojok sini memang kata para ahli gaib paling masif ya. Dan memang tak sengaja aku di sini, tak paksa sebenarnya ini. Bagaimanapun rasa takut tetap harus dihilangkan, dilawan, diruntuhkan. Ada cara lain sebenarnya yang takut dihindari. Tapi kalau dihindari ya bukan melawan. Delik Itu bukan uji nyali, Bolo. Tapi uji lari. uji lari. Oh,
tadi waktu jalan ada suara bambu dipukul keras, dan memang mereka selalu mengirimkan sihir. Ya, takut-takutnya kita adalah ketentuan ilahi takdir. Oke. Ada informasi Mbak, ini yang di depan sana pemirsa, itu adalah semacam bridge atau jembatan bagi penduduk gaib. Mungkin semacam pasar gaib Mbak ya. Ya. Itu tempat keluar masuk mereka. Nah, malam ini Mbak Kerawu sengaja menabrakkan dirinya agar rasa takutnya itu minimal berkurang atau bahkan sampai hilang. Mudah-mudahan malam ini nanti Mbak Kerawu benar-benar mendapati penampakan itu dan mendapatkan hasanah pengetahuan, pemahaman bagaimana ketakutannya Mbak Kerawu ini benar-benar bisa lepas. Kita doakan bersama. Tapi kalau sudah lepas ketakutannya, kira-kira masih live nggak Mbak? Masih ini nggak? Masih streaming YouTube nggak? Ya, niatnya bukan pamer, niatnya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Di sini yang kita harapkan adalah berbagi berbagai macam pengalaman dan khazanah-khazanah. Lihat kamera dong. Keilmuan yang terkait dengan kegoiban. Goib di sini menurut saya bukan sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata, tapi pengetahuan kita yang belum tahu tentang sesuatu itu, makanya dinamakan goib, sesuatu yang masih terpijak. Artinya sesuatu yang sudah kita ketahui bukanlah gaib lagi. Bukan goib lagi. Goib memang ada, tapi bagi sebagian yang belum paham. Tapi kalau sudah maujud, sudah bentuk fisikly, bukan goib lagi namanya. Saya rujuk dengan sifatnya Allah, hafalnya Allah, zahirun wa batinan. Tapi pemandangan itu kan biasanya hanya dicapai sama orang-orang yang saat ini ya orang kasih Tuhan. Mungkinkah di era modern yang seperti ini masih ada orang kasaf seperti itu? Saya teringat dengan ayat Inna khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kita memang diberi porsi yang sama oleh Tuhan untuk menjadi abdi-abdi Tuhan. Tasawuf di sini bukan hanya untuk si A si B, harusnya keseluruhan. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum selagi kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Seperti itu. Ayatnya ada, cuman saya lupa. Mbah, kalau saya boleh tanya, kira-kira nih Mbah, apa sih manfaat daripada menghilangkan ketakutan ini? Apakah dalam rangka kaitannya dengan kita mengenal yang namanya Tuhan? Sekali lagi yang saya pahami adalah Tuhan itu sesuatu yang hanya nama, yang saya sendiri tidak boleh menggambarkannya, tidak boleh membayangkannya. Tetapi di ayat Quran juga disebutkan ma bihadil a'ma wa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang buta di dunianya, maka dia juga buta di akhiratnya. Urgensi ma'rifatullah itu seperti apa menurut jenengan? Hingga saat ini kita beruji nyali di sini. Ada makalah yang berbunyi awaluddin ma'rifatullah. Awal mula beragama adalah pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan dengan segala kemahaannya, segala sifatnya. Ketika ada nama pasti ada sifat, ada af'al dan ada zat. Ketika ada nama saja artinya itu hanya angan-angan, dan Tuhan itu adalah real, nyata, maha nyata. Dan seandainya Tuhan itu bisa digambarkan, itu bukan Tuhan tapi hantu sudah. Salah satu sifat afal Tuhan adalah tidak bisa digambar, tidak bisa diangan, karena Tuhan adalah maha realita. Sekian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya setuju. Sesuatu yang punya nama itu pasti punya wujud, punya rasa, punya tingkah pola. Tetapi apakah Tuhan bisa dimaknai secara ilmu filsafat dasar itu? Wallahu a'lam. Kita dalam rangka pembuktian itu. Oke. Ini sih basah apa?
Jika dibandingkan di beberapa tempat seram di desa kami, Desa Bujasem, memang tempat ini adalah salah satu tempat yang paling seram. Dan menurut pengakuan beberapa warga, memang di sini sering nampak banaspati yang berwujud bola api terbang. Di uji nyali kita yang sebelumnya di lokasi yang sama, di lokasi ini pernah terdengar suara ketawa yang keras dan suaranya mirip laki-laki. Itu kondisi dimana waktu kami beruji nyali berdua. Saya saat itu kelelahan karena dari perjalanan. Kemudian saya mencoba untuk tidur di lokasi sini. Teman saya yang satu mendengarkan, dan saya juga sempat mendengar memang keras sekali. Kemudian saya terbangun, dan setelahnya tidak ada lagi interaksi gaib. Barusan saya lihat ada cahaya putih terbang. Di sebelah kanan saya ini adalah rumah yang ditinggalkan penghuninya karena beliaunya sudah berpulang. Sudah lama kosong, jadi perkiraan saya sudah dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Tahu lokasinya, cuman kok tinggal kopinya. Jadi dia turun. Bah, bener dia turun di sini. Sekeders Allah. Wah, serem banget bah sini bah. Oh, ini kuburan itu. Oh, gitu. Jadi ini yang dikatakan oleh pelengkap bridge para astral, dasi dan energi paling lumayan. Terasa sekali mbak ya. Alhamdulillah, karena kita sering melakukan gerhana malam, Berdampak signifikan. Oke, kita akan mencoba matikan lampu dan berdiam diri, Zepeters. Gua keraukan delire. Kita ini semacam di tengah-tengahnya gitu mbak ya. Tengah, kemudian ini bekas jalan dulu sebelum abrasi. persis di pinggir Bengawan. Persis di Jurangan Bengawan ya. By the way, dulunya pemirsa yang di sebelah kanannya Mbak Kerawu itu adalah kampung mbak ya. Masih kampung, perumahan warga yang lambat laun terkena abrasi dan memaksa warga untuk pindah mukim. Mudah-mudahan seterusnya tidak terjadi lagi abrasi yang seperti itu. Kita matikan lampu coba. Gelap sekali pemirsa. Nggak ada pencahayaan sama sekali. Coba masuk. Ya, sana masih ada jalan setapak. Cuma memang sulit untuk kita masuki karena banyak duri. Jadi kita mencukupkan di sini saja. Ini luar biasa, kalau siang pun orang jarang melintas di sini.
Wahai makhluk yang ada di sini, baik kuntilanak maupun pocong atau yang lainnya, kalau berkenan silahkan tunjukkan eksistensi kalian. Kami datang ke sini tidak untuk mengganggu. Ya, untuk kesempatan malam ini balik. interaksinya ya sebatas suara duduk-duduk pohon pring, karena kita ada di kebun bambu Barongan. Jadi yang digunakan mereka untuk interaksi dengan kita ya dengan sekitar. Ono jublang digawe ya jublang, jeblang jemblung, jublang jemblung. Ono pring ya pring ditutuki. Jeblok kayak jublang. Jadi untuk saya tadi ada suara itu, suara kayak orang ramai teriak-teriak gitu, tapi lama-lama jadi suara ayam. Petok, petok, petok. Awalnya enggak petok-petok, kayak teriak-teriak, wah, 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 wah gitu, tapi lama-lama kok jadi suara ayam. Jadi seperti itu. Tapi beneran ayam atau enggak bisa memastikan, karena kesannya itu jauh suaranya asalnya. Tapi yang jelas emang nggak ada ayam jam segini. Ya di sini enggak ada ayam keliaran, nggak ada. Terus lagi ada suara apa? Suara tertawa dari Belakang iki ya, wet pring iki pasti. Tapi dari kesannya dari jauh. Tapi jare bakra lek adoh iku berarti parek. Mbah, hanya sih mbah bener ora roh. makin kecil suaranya. Terus dari arah depan saya, Barongan yang sebelah sana itu ada suara kayak benda jatuh dari atas, serut. Terus ada suara kayak nyembur hus-hus gitu dari depan saya juga. Terus nggonku mak iki to, ngarep kono ya. Ya, Enggak rono. Ini panggon. Aku kene.
Kamu konon. gitu. Iya. Iya kayaknya. Ini nggonku mang. Iya, aku di situ. Ya dari barongan ini berarti. Seperti itu. Jadi ya untuk ketakutannya sebelumnya itu ada merindingnya, tapi lama kelamaan hilang. Dirasa takutnya sudah mulai terkikis, tapi asumsi-asumsi liarnya itu ketika mungsuh Jok pangku bang. Ampun tuh. Ngapun Dengan singkur Mengundara. kegelapan itu menjadi muncul semuanya. Ada bang. Iya. Tiba-tiba ada gerakan daun kena angin itu, terus kita mengasumsikan, itu diubah-ubah buka kas. Iya. Padahal ketika siang ya biasa-biasa saja. Jadi ini yang masih terus dilawan. Jadi sebagaimana yang ada di Al-Quran itu la khaufun. Jadi tidak boleh ada takut. Mestinya manusia kan harus tidak takut seperti itu. Tapi kenapa takut? Nah, itu yang kita coba karena kita ingin membebaskan diri dari siksa-siksa batin. Karena takut itu tersiksa. Capek Wah. tuh loh. Gundang konang kene. Wah, tersiksa sekali. Guys, sekian dari saya. Oke. Oh, wegel mak. Karena takut itu adalah pegel. Ayo kita serang. Pegel kok serang. Pegel itu ngocek bolo. Kalau dari saya dengar suara ketawa, tak kira suaranya Pak Sek, mirip. Ternyata tak tanya, enggak bersuara. Beliau hanya diam. Yang penting bukan membatu. Terus Ponoknya. ada ketawa lagi di depan. Tadi di belakang, sekarang di depan. Mati berarti. Habis itu mata cenut-cenut bolong. Tapi sebelah kanan tok. Entah kenapa itu. Sekarang enggak. Tadi. Terus pindah di lokasinya Mbak Mukayati itu mencium bau lembu. Bau pedet. Bau lembu. Bau kambing. Bau bison. Dosen-dosennya perengus. Ternyata lebus. Itu saja, sama masih ada takut lah. Sedikit-sedikit tapi. Oke. Sekian dari saya. Kita. Ya, seru itu tadi. Seru. Dari saya jujur ini takut banget tadi, untuk sendiri juga nggak berani, baru akhir-akhir tadi berani sendiri, itu pun jangka 2 jari. Jadi Yang bosan tadi. Pikirannya mindset. ya, bentar saya jelasin. Jadi untuk takutnya tadi karena sebelumnya kan udah pernah dengar cerita ini ya, emang serem gitu kan, terus pusatnya dan sebagainya, jadi mindsetnya udah terbentuk tempat ini serem. Habis itu di tempat yang tadi itu emang masif banget, ini termasif kedua setelah pohon mangga yang pertama, ini paling masif selama perjalanan uka-uka, ini termasif kedua menurut saya. Ukuk, kita ganti ukuk. Iya, Kalau oke. kau di sana. Ralat. Ukuk. Jadi ini termasif kedua selama perjalanan ukuk. Pengen tak ukuk loh gue. Dua mbak terus ukuk. Tak ukuk. Curang. Pak cari ukuk. Aku ngedit sing ketangis. Tapi suaranya persis Pak Sek. Semuanya. Ngembo Pak Sek. Jangan menembak. Oke, lanjut. Jadi tadi itu di tenda sama ibu berdua, itu tadi dari suara sampai kelihatan berterbangan itu sangat-sangat masif banget. Suaranya tuh jelas kayak suara orang nangis, suara sengguk-sengguk, terus habis itu kejebakan di jublang di samping, terus habis itu tadi padahal ini udah berdua, terus di belakang tadi ada yang nungguin di belakang saya itu. Dari mulai jinjit-jinjit, sentuh-sentuh, terus habis itu terbang ke pisang-pisang, itu kelihatan, ibu juga kelihatan hitam-hitam. Setelah terbang ke situ pindah ke belakang Pak Sekadi. Nggak tahu ketangkap kamera apa enggak. Terbang
seret nonton. Enggak, dari belakangku terus terbang nggone gedang-gedang terus pindahane Pak Sek belakang. Baling bambu. Mau pintu kemana saja. Oke. Terus tadi suara-suara emang beneran semasif itu dari suara hewan, tapi nggak kayak hewan, bener-bener beda. Terus apa namanya tadi sempat numpang pipis di rumah orang deket-deket. Over. Tatut lagi. Terus tadi di kamar mandi kan gelap ya, gelap banget. Terus ada suara orang nangis perempuan, jadi Tidak kiai. nggak boleh. Gitu. Terus pokoknya masih banget ini. Kok nggak minta diterangi Pak Sek tadi waktu itu? Masya Allah, Aurora. Iya, itu harus hafal. Iya, orang samar. Kewebatan kan ngeter. Aduh. Semangat ya. Nol. Modelnya buat Terus habis itu tadi menjelang akhir-akhir tadi berani pisah sendiri di belakang tenda. Habis itu tadi takutnya sudah mulai hilang. Itu dari saya. Untuk pengalaman malam ini hampir sama dengan kita karena satu lokasi. Jadi yang belum itu pohon pisang daun pisang satu daun pisang itu bergoyang sendiri. Taboi. Dan goyangannya itu masif, benar-benar masif. kiri Berhenti, maju ke depan. Salah gungkas. Pok. berhenti sebentar, gerak lagi, berhenti sebentar, gerak lagi. Rong. Dan yang benar banyak sekali suara-suara, terus bayangan-bayangan hitam itu. Terus memang banyak merindingnya, meskipun takutnya nggak terlalu takut, tapi sering bulu kuduk itu merinding. Kayaknya enggak. Terus tadi tiba-tiba itu terasa panas, pas ada yang nunggu di belakang ya. Pas datang itu tiba-tiba panas, ternyata ada yang menunggu di belakang. Itu saja. Bangun. Ya, pengalaman saya tadi itu ada yang mukul-mukul di rumah 2 kali, nggak tahu apa yang dipukul, dan ada yang anak kecil menangis lama. Setelah itu ada suara nggak tahu apa itu, ses gitu, desisan. Udah begitu aja dari saya. Permisi gitu. Memang lokasinya agak sulit pemirsa. Bagian kaki saya. Mbak Pak De. Bangun. Kalau dari saya, karena memang tempat uji nyali ini bukanlah tempat yang pertama kali saya kunjungi, mungkin sudah beberapa kali, ada 3 sampai 4 kali barangkali. Pengalaman saya di sini malam ini tidak mendapati penampakan apapun, bahkan merinding pun tidak. Yang mungkin ketika masuk di jalanan yang sebelah barat dengan Bakarawat tadi mungkin agak berasa gitu ya. Tapi itu pun hanya sebentar dan kemudian hilang. Tidak ada yang saya rasakan. Ya itu saja sih saya kira. Karena memang ya. Ucapkan terima kasih untuk Sekti. Monggo. Untuk closingan, Mbak. Terima kasih untuk saya. Terima kasih. Oh iya. Ya terima kasih untuk Ya, dari kami ucapkan terima kasih untuk Pemdes Mojo Asem, untuk Pak Kades dan Pak Seknya. Sek kamu, sek ngoceh. Saya tadi berada di ujung paling kulon sendiri. Badak bejulah saya. Alor tuh iku. Kulon tuh. Ujung kulon. Iya, ngidul tuh iki. Etan kulon iki.
Wah, wah. Agak bengkok. Agak bengkok dari ujung paling kulon. Ya memang malam ini agak berbeda. Lebih los saya. Oke. Lebih los dan benar-benar pengen menyendiri, pengen berusaha mepes yang namanya takut khawatiran. Dan alhamdulillah tidak ada gerimis-gerimisnya sama sekali. Cuman tekanan-tekanan energi lah seperti panas dan agak sesak. Dan tadi saya melihat ada seperti kain yang kelipat ubara bir ya. Begitu saya senter kok nggak ada, Berkibar. tak matikan lagi, agak lama muncul lagi, tak senter nggak bisa. Apa di sana? Perahu ireng, masa kok oren? Ya semapur. Peteng ya kelawu. Dan benar, Langi. berani itu kurang jeruk. Kurang jeruk ini cari. Berani itu harus sendiri. Kalau masih berdua, bertiga, apalagi berjamaah belum bisa dikatakan berani. Terus tadi waktu turun ke bawah ada semacam clash of energy. Ya, data peran energi dikit lah. Dan itu kali pertama kita turun. Saya sama Pak Sek ya, yang di pinggir Bengawan tadi. Agak lumayan di situ, emang saya percaya di situ emang sentralnya. Kapan-kapan dicoba sendiri dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi rahmat dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedepannya semakin berani, semakin tatak dalam rangka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Boleh penampakan? Boleh penampakan. Jadi ini penting penampakan. Penting. Alhamdulillah. Budal selamat, mulai selamat, seluman selamat, yen wani ojo wani, yen wati ojo wani. Salam ZPT, zona pantang tipu-tipu. Oke. Original.